Halo pejuang UTBK, sudah siap dengan tes UTBK tahun 2022? Tentunya harus siap dong, karena pelaksanaan UTBK sudah di depan mata. Untuk gelombang 1 akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei sampai 23 Mei 2022. Dan gelombang 2 akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2022. Dengan begitu, persiapan teman-teman harus sudah matang ya. Ngomongin UTBK, pastinya kalian familiar dong dengan istilah SNMPTN atau SBMPTN kan? Tapi, apa kalian tahu istilah lain sebelum menjadi SNMPTN atau SBMPTN? Nah, istilah-istilah seleksi masuk PTN telah beberapa kali berganti nama loh. Apa saja sih istilah seleksi masuk PTN dari dulu sampai sekarang? Istilah yang pertama, yaitu SKALU atau Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas. Dalam SKALU inilah, untuk pertama kalinya seleksi masuk PTN digelar secara serentak. Sesuai namanya, SKALU beranggotakan 5 PTN yang diantaranya adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Airlangga. Nah, selanjutnya pada tahun 1979, istilah SKALU berkembang menjadi SKASU, yang mana terdapat 5 universitas tambahan yang turut andil. Di antaranya Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Sumatera Utara. Istilah SKASU kemudian berubah pada tahun 1983 menjadi SIPENMARU atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, mulai saat itu tidak hanya diikuti oleh 10 perguruan tinggi negeri atau PTN, tetapi lebih banyak lagi PTN yang bergabung dalam seleksi nasional. Pada era SIPENMARU juga mulai diperkenalkan sistem seleksi masuk PTN tanpa menggunakan tes yang disebut penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK. Tapi tidak berlaku untuk seluruh PTN yang pada masa SIPENMARU. Dari SIPENMARU berubah lagi menjadi UMPTN pada tahun 1989. Pada masa UMPTN mulai dikenalkan seleksi berdasarkan kelompok ujian yang terdiri atas 3, yaitu IPA, IPS, dan IPC atau campuran. Di era UMPTN ini, sistem PMDK dihapuskan di hampir seluruh PTN, sehingga peluang masuk PTN lewat PMDK semakin tipis. Sistem UMPTN ini merupakan sistem yang bertahan paling lama, yaitu sejak tahun 1989 sampai 2001. Namun, UMPTN tidak lagi diadakan karena keluarnya Surat Keputusan Mendiknas nomor 173-U-2001 tanggal 1 November 2001 yang berisi pencabutan ketentuan mengenai UMPTN. Tahun 2002, Paguyuban 45 Rektor PTN se-Indonesia sepakat tetap melaksanakan seleksi masuk secara bersama-sama. Sistem ini disebut Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau SPMB yang dikelola oleh Badan Hukum Independen yang disebut Perhimpunan SPMB. Namun, 40 PTN memutuskan keluar dari anggota Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Keputusan tersebut diambil karena ada ketidakcocokan antara sejumlah rektor PTN Perhimpunan PMB mengenai pengelolaan keuangan dari pendaftaran calon mahasiswa baru. Pada tahun 2008, SPMB berakhir dan berganti nama menjadi SNMPTN. SNMPTN ditandatangani oleh para rektor dari berbagai PTN. Sistem SNMPTN disempurnakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah. Sebanyak 60% mahasiswa baru diterima lewat seleksi nasional, sedangkan 40% dari seleksi mandiri. Adapun seleksi mandiri yang diselenggarakan setelah pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru secara nasional. Tahun 2013, SNMPTN juga berubah. Jalur undangan dinamai kembali PMDK, sementara seleksi tertulis berubah menjadi Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN. Melalui Peraturan Menristek dan Dikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri, penerimaan mahasiswa baru diatur dengan 3 jalur, yaitu jalur SNMPTN atau berdasarkan nilai rapot, jalur SBMPTN atau berdasarkan hasil ujian tertulis, dan seleksi mandiri yang diatur dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. SBMPTN ini dilakukan berdasarkan hasil ujian tertulis dengan kombinasi metode ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Nah, itu dia istilah-istilah seleksi masuk perguruan tinggi dari masa ke masa.
pada saat ini, sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang digunakan yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Sebagai bahan latihan dalam belajar menghadapi tes UTBK 2022, Irama Widya menerbitkan buku The Master Key of UTBK SBMPTN Soshum dan Saintek 2022 yang disusun oleh tim Widyagama dan tim Kuantum. Dan ada pula buku The Master Key of UTBK SBMPTN Bahasa Inggris yang ditulis oleh Bapak Otong Setiawan Juhari. Buku-buku ini sangat direkomendasikan bagi kalian pejuang UTBK SBMPTN 2022 mendatang. Kalian bisa mendapatkan buku ini di Gramedia terdekat atau melalui official store Irama Widya. Semoga sukses dan semangat dalam menghadapi UTBK 2022 teman-teman. Dadah!